Seorang perawat Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Perawat ini sempat menjalani perawatan selama 13 hari di ruang isolasi namun tak tertolong dan meninggal dunia kemarin. Wafatnya perawat Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya, Nova Eka, menambah jumlah tenaga medis yang meninggal dunia karena corona. Nova Eka meninggal dunia Kamis pagi tadi setelah menjalani perawatan selama 13 hari di ruang isolasi khusus. Selain terpapar COVID-19, perawat Nova juga memiliki riwayat penyakit asma dan hipertensi. Segera kami atas nama Rumah Sakit UNER sangat kehilangan, kami sangat kehilangan sekali lagi atas setelah dipanggilnya Sister Nova atau Nova ini merupakan salah satu yang terbaik kita yang kita miliki. Beliau ini sangat rajin, dedikasinya tinggi, juga sangat tidak banyak mengeluh ya pekerja. Tapi ya beliau akhirnya mendapatkan penyakit ini dan sebenarnya beliau ini sudah kita posisikan di area yang hijau sebenarnya. Meninggalnya perawat Rumah Sakit Universitas Airlangga, Nova Eka, menambah panjang daftar tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat pandemi COVID-19. Bagaimana semestinya perlindungan bagi tenaga kesehatan saat menangani pasien COVID-19? Kita bergabung dengan rekan kami Nachota Yesida di Surabaya, Jawa Timur. Ya, selamat siang Nachota. Tenaga kesehatan lagi-lagi dia meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Lalu bagaimana perkembangannya saat ini di sana? Selamat siang, kita juga pemirsa, benar sekali di Jawa Timur ini ada satu lagi korban dari COVID-19, ini salah satu perawat di salah satu rumah sakit di Jawa Timur. Nah, saat ini saya sudah berada di kantor perwakilan atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia di Jawa Timur dan sudah bersama kami dengan Bapak Misutarno selaku Sekretaris dari PPNI wilayah Jawa Timur. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak Tarno, ini kalau melihat tadi yang dibacakan berita sebelumnya ini di Jawa Timur, terutama di Surabaya, ada salah satu perawat tim medis yang meninggal akibat COVID-19. Ini kemudian data terbaru ini nyatanya semakin bertambah, Pak, ya, atau bagaimana data terbarunya, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa data untuk perawat yang meninggal di Jawa Timur sampai hari ini ada 16 orang yang meninggal. Kemudian yang terpapar ada berapa ratus, Pak? Untuk yang terpapar di Jawa Timur itu adalah sekitar 584 perawat yang terpapar, karena perawat di Jawa Timur ini kalau kita hitung di provinsi yang ada di Indonesia itu adalah yang paling banyak, yaitu untuk data sampai saat ini perawat yang terdata di database ada 78.700. Pak, ini kemudian dari 16 yang meninggal, kemudian dari 580 yang terpapar, ini daerah atau kota atau kabupaten yang paling banyak tim medis terutama perawat yang terpapar ini di kota mana, Surabaya atau daerah lain, Pak? Baik, dari 16 yang meninggal ini termasuk yang terpapar yang terbanyak adalah di Surabaya. Salah satu yang meninggal dari 16 itu 8 yang meninggal adalah dari kota Surabaya. Nah, ini melihat di Jawa Timur kemudian angkanya untuk tim medis terutama perawat ini masih terus bertambah. Ini kemudian permasalahannya di lapangan ini bagaimana, Pak? Apakah memang kemudian ada faktor lain membludaknya pasien atau ada pasien OTG yang membuat kemudian perawat ini terpapar atau seperti apa, Pak Tarno? Baik, dengan adanya kasus pandemi COVID ini semakin banyak pasien ditemukan COVID positif, maka diiringi juga perawat yang menjadi positif. Kenapa seperti itu? Karena terus terang dengan banyaknya perawat yang positif ini, salah satu penyebabnya adalah apa yang pernah dan selalu diinformasikan atau diberitahukan oleh Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur, yaitu Profesor Dr. Nur Salam, bahwa penyebabnya adalah perawat itu kalau bertugas itu sifatnya fit. Fit itu mulai dari frekuensinya, intensitasnya, kemudian timenya dan tipenya itu adalah yang paling banyak berada atau berhadapan langsung dengan pasien, baik di tatanan pelayanan di masyarakat di puskesmas maupun di rumah sakit.
Pak Tarno, ini tadi Pak Tarno menyebut puskesmas ini kemudian ada data terbaru bahwa tidak hanya di rumah sakit ini perawat yang terpapar, namun juga puskesmas di daerah. Benar Pak? Benar sekali, termasuk 8 perawat selain dari Surabaya yang meninggal, itu salah satunya adalah perawat yang bertugas di puskesmas yang ada di Jawa Timur. Sehingga dengan demikian, jadi perawat-perawat ini saya titip kepada semuanya, maka pada saat melaksanakan pelayanan di tatanan pelayanan khususnya di puskesmas, maka wajib kita protokol untuk kesehatan kita perhatikan, salah satunya memakai APD level 1. Pak, ini kemudian wajib memakai APD dan kemudian ada protokolnya. Ini sejauh ini teman-teman perawat di daerah terutama di puskesmas sejauh ini informasinya sudah mendapatkan informasi ini atau masih ada yang kemudian masih belum tahu atau masih belum mematuhi begitu Pak? Untuk teman-teman kita yang ada di daerah, insya Allah semuanya mulai memahami, karena terus terang ini pandemi adalah terjadi dalam waktu yang singkat ini. Kita di organisasi profesi, mulai dari DPP Pusat, DPP PPNI Provinsi Jawa Timur, DPD Kabupaten Kota, sampai ke level DPK, selalu kita memberikan pengetahuan-pengetahuan terbaru, selalu kita lewat Zoom meeting dan lain sebagainya. Salah satu adalah memberi pengertian kepada teman-teman semuanya bagaimana tata cara atau menghadapi apabila terjadi ada yang COVID positif. Nah, Pak, ini kemudian dengan masih banyaknya pasien ataupun juga OTG terutama ini kemudian tidak hanya perawat yang kemudian harus memakai APD, memakai masker, namun juga pasien ketika akan berkunjung ke rumah sakit, puskesmas harus jujur, langsung menggunakan masker dan sebagainya Pak, begitu Pak? Jadi ini tugas kita bersama, khususnya tenaga kesehatan, dan pada umumnya mungkin tidak menutup kemungkinan untuk perawat, terutama teman-teman saya yang ada di daerah, yang dinas di pelayanan khususnya di puskesmas. Mari kita informasikan, kita edukasikan kepada seluruh masyarakat bahwa kita untuk melindungi, menjaga diri sendiri termasuk orang lain, maka salah satunya harus pakai APD. Apa itu? Yaitu memakai masker atau masker bedah yang harus kita pakai. Itu yang harus kita lakukan. Terima kasih Pak Tarno. Itu tadi kan tim medis terutama perawat di Jawa Timur yang terus bertambah, dan tidak hanya perawat namun juga dokter di Jawa Timur. Terbaru beberapa hari lalu di Sidoarjo juga ada salah satu dokter di Jawa Timur di Sidoarjo yang meninggal dunia. Tentunya medis salah satu di garis bawah atau pekerjaan rumah bahwa tim medis ini merupakan garda terdepan dan juga harus dilindungi dan juga aman baik APD ataupun juga lainnya agar tidak terpapar ataupun menjadi korban dari COVID-19. Kami kembalikan ke Kenana di Jakarta. Baik, terima kasih Najota Yesida informasinya dari Surabaya, Jawa Timur.